Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Insyaallah di minggu yang lalu kita sudah selesai di perang Ahzab atau di perang Khandaq, di saat gentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat karena memang pengkhianatan Bani Quraidah di dalam kota Madinah. Sedangkan di saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan Al-Ahzab. Al-Ahzab itu gabungan, ya, ada Ghatafan, ada Quraisy, ada 10.000 pasukan yang berada di hadapan baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, kota Madinah sedang panceklik. Jadi diibaratkan oleh Al-Quran itu kalau melihat ke atas tidak bisa terlalu lama, kalau melihat ke bawah juga tidak bisa melihat terlalu lama. Saking terasanya itu sampai ke tenggorokan getarannya itu. Jadi orang yang dalam kondisi yang luar biasa. Kalau kita mau membaca lebih dalam bagaimana kondisi Nabi ketika itu, secara fisikis Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, Pak. Karena Nabi juga membawadahi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Orang muhajirin itu adalah orang yang menghabiskan seluruh hartanya sehingga mereka pindah dari kota Mekah ke kota Madinah tanpa sedikit pun harta yang mereka bawa. Terjadi perperangan yang luar biasa, mulai dari perang Badar, harta mereka diminta. Di perang Khandaq, harta mereka diminta. Perang Khandaq itu baru hari Sabtu selesai, hari Ahadnya diminta oleh Rasulullah berangkat ke Hamratul Asad. Setelah pulang dari sana, apa yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu perang Ahzab. Di depan beliau 10.000 pasukan. Seminggu sebelum itu diumumkan penggalian parit hanya dengan waktu 1 minggu. Rasulullah dan para sahabat hanya memakan 1 dan 2 buah korma 1 hari. Rasulullah meletakkan 2 batu di perutnya, sahabat ada yang 1 batu. Di saat mulai perperangan, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai datang, 10.000 pasukan menghadang. Di belakang ada pengkhianat yaitu Bani Quraidah. Gimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menutup wajahnya ini dengan selendang beliau, merebahkan badannya, sehingga para sahabat ketika itu melihat ada apa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka takut luar biasa. Yang kedua, orang-orang munafik, ya, minta izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begini ya Rasulullah,
kami tidak kuat bersama engkau. Alasannya apa? Kana Muhammadun ya'idna an na'kula kunuzal Kisra wa Kusaira wa ahadna al-yawma la ya'man ala nafsihi an yadhhaba ila al-ghaib. Apa kata mereka? Muhammad ngigo bahwa di beliau akan menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Yaman, kata orang-orang munafik. Sedangkan hari ini kata mereka, untuk sekedar kita ke WC saja sudah tidak aman. Coba bayangkan gimana? Saya anggaplah kita sedang berangkat Pak, berjuang. Tahu ada orang yang merongrong dari dalam. Apa ini? Ini mau mati. Lalu mereka minta izin untuk meninggalkan Nabi dalam kondisi kelaparan dan dalam pengkhianatan, berhadapan dengan 10.000 pasukan. Lalu apa kata orang-orang munafik? Inna buyutana aurah minal adu. Rumah kami ya Rasulullah terbuka. Aurah itu kan kalau tutup aurat berarti kan tertutup. Rumah kami terbuka ya Rasulullah. Fa'adzin lana an nakhruja fanarji'a ila darina fa inna kharijal Madinah. Izinkan kami ya Rasulullah untuk pulang ke rumah kami karena rumah kami di luar kota Madinah. Ini alasan saja, Pak. Alasan orang-orang munafik. Dapat kabar bahwa Bani Quraidah berkhianat. Rasulullah menutup dengan selendangnya, merebahkan badan beliau. Masya Allah, berat luar biasa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak beberapa lama saat itulah bangkit baginda Nabi Muhammad. Allahu Akbar, abshiru ya ma'syaral muslimina bi fathillah wa nasrihi. Kabarkan, Allahu Akbar kata beliau, abshiru ya ma'syarul muslimin, berikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan perjuangan ini, kata baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi mau melakukan negosiasi dengan orang-orang Ghatafan. Asal orang Ghatafan mau mundur dari peperangan itu, maka Rasulullah akan memberikan 1/3 dari panen kota Madinah. Tapi anak-anak muda Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, 1 biji kurma pun tidak akan kami berikan kepada mereka. Apa kata mereka? Wallahi la nu'tihim illa sayf. Kami tidak akan berikan kepada orang-orang tersebut, hanya kami akan berikan kepada mereka pedang ini ya Rasulullah. Begitu anak muda itu. Ini persoalan apa, Pak? Ini adalah persoalan keimanan. Persoalan keimanan. Kalau ada ayah yang bersungguh-sungguh keluar dari rumahnya mencari nafkah, walaupun hanya sekedar mengambil botol-botol aqua, boikot ya, mengambil botol-botol air minuman itu, tapi dia mengambil itu dengan perjuangan menafkahi anak dan istrinya. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Fa innahum fi sabilillah. Orang tua yang seperti ini sama sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wafat, kalau mereka mati, kalau mereka tertabrak, kalau mereka tidak berenggang nyawa karena pencarian nafkah itu, sesungguhnya innahum fi sabilillah. Orang-orang tua itu fi sabilillah. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah perjuangan, Pak. Nabi mengambil rasa itu adalah karena ingin membersihkan akidah umat ini. Ketauhidan yang luar biasa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad dengan para sahabat ketika itu. Dan Nabi mengatakan, Ubadah mengatakan bahwasanya wallahi
la nu'tihim illa sayf. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan menyerahkan walaupun sebiji korma, kami akan serahkan kepada mereka pedang-pedang ini ya Rasulullah. Ini akidah. Apa kata baginda Nabi Muhammad terkait dengan pendapat beliau itu? Innama huwa syai'un asna'uhu lakum. Aku ini hanya berpendapat, kata Rasulullah, bahwa sepertiga yang akan aku berikan itu pendapatku, bukan dari Allah. Lamma ra'aitul araba qad ramatkum an qaisyin wahidatin. Karena aku melihat, kata Rasulullah, orang-orang Arab Badui itu telah bersekutu untuk menghadapi kalian. Maksudnya orang Ghatafan menghadapi kalian. Maka Rasulullah berpikir, sampai Allah mengutus seorang Nu'man bin Mas'ud al-Amir al-Asja'i. Ini orang Ghatafan yang akhirnya masuk Islam. Diam-diam, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, aku ini telah masuk Islam. Apa yang engkau inginkan dariku? Apa kata Rasulullah? Bagaimana caranya dirimu? Pokoknya Ghatafan mundur. Ya, Masya Allah. Di sanalah kemarin yang kita kisahkan, akhirnya Nu'aim datang kepada Ka'ab, pemimpinnya orang-orang Bani Quraidah, mengatakan bahwasanya orang Ghatafan itu tidak akan pernah konsisten dengan pembicaraan mereka. Huyai bin Akhtab itu tidak akan pernah konsisten. Kamu percaya kalau seandainya mereka perang masuk ke kota Madinah ini lalu kalian kalah, ternyata Ghatafan kalah, maka anak kalian, istri kalian, harta kalian dari kota Madinah ini, sedangkan Ghatafan kembali ke kampung mereka. Kalau mereka memang ingin konsisten dengan itu, minta jaminan. Kalau mereka mau memberikan jaminan, kata Nu'aim, maka ambil. Nu'aim datang ke Bani Quraidah, setelah itu datang ke Ghatafan dan datang ke Quraisy. Kalian percaya dengan orang-orang Quraidah itu? Lihatlah nanti, kalau kalian minta berperang, mereka akan minta jaminan, kata. Ternyata benar, beliau datang ke orang Ghatafan, Nu'aim ini datang ke orang Quraisy, dan saat itulah Abu Jahal mengatakan, sepertinya kita sudah tidak tenang. Ya, tidak mungkin tenang, termasuk di dalamnya ada Khalid bin Walid. Ya, karena panglima perang Ahzab ini adalah Khalid. Bayangin Pak, Khalid itu dengar namanya saja itu sudah menakutkan. Ya. Dan yang memimpin perang ini adalah Khalid bin Walid. Dan orang-orang ketika itu sudah, wah ini kita kalah. Kenapa? Karena Khalid yang memimpin. Masya Allah. Ternyata benar, mereka bangkit dan utusan orang-orang Quraidah datang kepada orang Ghatafan dan Quraisy meminta jaminan tahanan dari pemimpin mereka, dan mereka ternyata apa yang dikatakan Nu'aim itu benar. Nah, inilah politik, Pak. Jadi dalam bab perang ini, politik seperti ini sangat memungkinkan. Menurut panjenengan ini adu domba atau tidak? Adu domba musuh. Adu domba musuh. Supaya apa? Melemahkan hati mereka antara satu dengan yang lain. Yang luar biasa itu adalah Nu'aim. Maka ulama-ulama dulu, Pak, termasuk Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab, ketika beliau itu menjadi khalifah, maka muncullah yang namanya fikih Umar. Umar ini cerdas, Pak. Jadi fikihnya Umar ini adalah mengadopsi hadis kenabian. Setelah itu dia cerna dan dia telaah dengan baik-baik, maka keluar fatwa. Nah itu. Maka di zaman Umar banyak fikihnya Umar, termasuk kodifikasi Al-Quran itu. Penulisan Al-Quran itu kan pikirannya Umar ketika zamannya Abu Bakar Siddiq ketika itu, tapi belum selesai. Ya, akhirnya muncullah pemikiran Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Ya, termasuk sholat
tarawih berjamaah itu kan fikih Umar bin Khattab. Ya kalau tidak kita tidak menikmati tarawih berjamaah gitu Pak. Ya tarawih di rumah-rumah sendiri-sendiri. Nah, jadi termasuk ini Nuaim ini orang cerdas. Insyaallah ya Allah datangkan pertolongan ke Rasulullah. Padahal Rasulullah perintahnya sederhana. Bagaimana caranya supaya Ghatafan mundur? Hanya itu perintah Rasulullah. Nah, baru beliau berpikir gimana caranya. Ternyata diadu Pak. Diadu. Akhirnya Ghatafan mundur. Akhirnya Quraisy juga mundur. Nah, saat malam itulah Rasulullah mengutus sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, sahibu sirrin Nabi, sahabat yang jaga rahasia kenabian. Ya, saya lupa namanya jadinya. Apa? Ya, Huzaifah al-Yamani, betul. Huzaifah al-Yamani. Karena tidak ada yang berani Pak. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berani masuk ke tenda al-qiyadatul musyrikin? Kata Rasulullah, berdiri dulu katanya. Karena sedang tegang Pak. Berdiri dulu kata Rasulullah. Malam dingin seperti ini. Lalu Rasulullah meminta duduk kembali. Siapa yang berani masuk ke tengah jantungnya orang-orang kafir Quraisy? Tidak ada yang berani Pak. Langsung Rasulullah menunjuk Huzaifah al-Yamani, kum Huzaifah. Ini perintah Pak. Ya, kalau Rasulullah sudah menunjuk kum Huzaifah, enggak berani nolak Pak. Mau tidak mau Huzaifah. Nah, Huzaifah menyeberang. Ternyata Masya Allah ditemukan tenda, dan tenda itu sedang ada musyawarah. Di dalamnya pemuka-pemuka kafir Quraisy. Tapi tenda itu gelap. Tidak tahu siapa temannya. Makanya ditanya, coba tanya teman kalian kiri dan kanan. Nah, Huzaifah ketika itu bingung. Ini kalau ditanya, ketahuan ini saya. Akhirnya apa yang terjadi? Huzaifah tanya duluan, namamu siapa? Namamu siapa? Akhirnya selamat beliau. Ternyata musyawarah itu memutuskan mereka akan pulang kembali ke kota Mekah. Karena pengepungan itu mulai dari bulan Syawal sampai akhir Zulqa'dah. Kan cukup lama. Dan mereka sudah tidak tahan dan pulang. Dan Masya Allah, inilah awal kemenangan kaum muslimin di perang Ahzab. Nah, kita lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu perang Bani Quraidah. Nah, ini kita fokus ke Quraidah. Ya. Nanti kita akan lihat fikih-fikih yang cukup fenomenal di sini, di perang Quraidah ini. Jadi Nabi Muhammad pulang setelah orang-orang kafir Quraisy tadi pulang, Rasulullah juga pulang ke Madinah. Beliau sampai di Madinah waktu itu zuhur. Jadi Rasulullah sholat zuhur dulu, dan beliau akan mandi di rumahnya Ummu Salamah. Jadi nggak di rumah Aisyah Pak, karena memang jatahnya sedang di Ummu Salamah. Nah, mandi biasa Pak, mandi di Ummu Salamah, jatahnya di rumah Aisyah. Ya biasa Rasulullah seperti itu. Ibu-ibu sekarang aja yang cemburu. Ya. Lalu diketok pintu oleh Jibril. Assalamualaikum. Jibril ya. Assalamualaikum. Ya Jibrilnya sudah berwujud manusia Pak. Berwujud manusia. Apa kata Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW setelah mandi beliau keluar? Apa kata Jibril? Apakah hal wada'ta saifaka? Ya Rasulullah, apakah pedangmu sedang kau letakkan? Kata Jibril, sesungguhnya fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat lam tada' saifahum. Malaikat belum meletakkan pedang-pedang mereka, sedangkan engkau sudah meletakkan pedangmu.
Malaikat belum selesai. Kata Jibril, opo neh, kata Rasulullah. Wong dulu di perang Uhud juga begitu, Pak. Pulang Sabtu sore, Ahad pagi turun perintah untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy. Dan siapapun yang ikut perang Uhud harus ikut semua. Dan apa kata malaikat Jibril? Pergilah ke Bani Quraidah. Nah, ini perintah, Pak. Berarti ini perintah Allah. Ya. Wah, langsung, Pak, pakai baju perang lagi. Rasulullah berdiri di depan Masjid Nabawi. Jadi jenengan kalau masuk Masjid Nabawi, astagfirullah. Kalau masuk ke Masjid Nabawi, perhatikan baik-baik. Nah, sama dengan ini. Di tengah Masjid Nabawi itu ada ruangan terbuka, Pak. Sama seperti ini. Nah, ini kan tertutup ya di atas. Tapi ada ruangan terbuka seperti ini. Nah, kadang dia terbuka, kadang dia tertutup. Nah, tempat itu dulu biasanya dipakai untuk haflah. Ya, misalnya orang-orang Ethiopia ya, Habasyah itu, kalau mereka sedang mengadakan ulang tahun Habasyah, itu mereka mengadakan tarian perang. Di mana? Di auditorium tengah kota Masjid Nabawi itu. Jadi nanti kalau masuk Masjid Nabawi, cari tengahnya Masjid Nabawi itu. Nah, tengah Masjid Nabawi ini itu tempatnya orang-orang kalau mengadakan acara-acara tertentu gitu. Nah, acara tertentu. Nah, Nabi di situ mengumpulkan orang-orang kaum muslimin ketika itu. Nah, orang-orang Habasyah biasanya kalau mereka ulang tahun Habasyah, mereka tarian Habasyah di situ. Gak apa-apa saya cerita sedikit terkait dengan hal ini. Itu tempat ya. Nah, biasanya kalau ada tarian-tarian perang Habasyah itu, Aisyah itu pingin lihat, Pak. Kan jauhnya rumahnya Aisyah dengan tempat itu kan tidak terlalu jauh. Tapi Aisyah itu pingin lihat. Tapi Rasulullah itu bilang ke Aisyah, kamu pingin lihat? Iya, kata Aisyah. Gimana caranya kan gitu? Nanti dilihat oleh kaum muslimin, kan Aisyah malu. Aisyah malu. Mereka sedang tarian seperti itu. Ternyata Rasulullah nggak kehilangan akal. Apa kata Rasulullah? Engkau berada di punggungku, katanya. Jadi prakteknya gimana ya? Ini Rasulullah, Aisyah di sini. Nah, jadi nggak kelihatan, Pak. Aisyah ini meletakkan kepalanya di pundak sisi kirinya Rasulullah SAW. Jadi antara pipinya Aisyah, ini mesra ini, silahkan praktek nanti. Antara pipinya Aisyah dengan pipinya Rasulullah itu ketemu, Pak. Mesra luar biasa. Nah, orang-orang Badui tadi melihat Rasulullah itu, melihat mereka sedang tarian perang seperti itu, orang-orang Habasyah itu. Nah, spontan keluarlah syair namanya syair Thayyibah. Nanti lihat di ini, ada syair namanya syair Thayyibah. Wah, itu spontan, Pak. Seperti orang Melayu berpantun, mengambil tenggiri di tengah pasar, dimasukkan ke dalam peti. Silahkan lanjutkan sendiri. Nah, jadi itu spontan. Jadi syair-syair Thayyibah ini adalah syair-syair yang keluar dari orang-orang Habasyah spontan. Nah, Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin di situ. Kalau kita mungkin disebut dengan auditorium gitu ya, di tengah Masjid Nabawi. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa bi Bani Quraidah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini Pak, kita paham bahwasanya di dalam bab iman kita ya, ketika kita sadar sesadar-sadarnya kita hidup di dunia ini,
lalu kita meletakkan Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada segalanya, maka segalanya akan selesai. Masalahnya kita tidak meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, karena kita meletakkan segala sesuatu yang di muka bumi ini terlebih dahulu, lebih awal. Ya. Nah ini kalimat-kalimat, kalau kita mendengar man kana sami'an muti'an, siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, mesti didahulukan begitu kalau sama Rasulullah. Untuk apa? Untuk menata hati mereka. Perjuangan ini bukan karena siapa-siapa, perjuangan ini karena Allah dan Rasulnya. Samalah Pak, seorang ayah mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sebenarnya untuk anak dan istrinya atau untuk Allah dan Rasulnya? Nah, mestinya untuk Allah dan Rasulnya. Mencari yang halal, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari yang halal, itu sebenarnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sama, mencari bantu, ya, mencarikan calon buat anaknya. Nah, yang didahulukan itu apanya? Allah dan Rasulnya. Bukan pertanyaan kerjamu di mana. Kalau anak-anak bujang yang cerdas, kerjanya di mana? Sedang cari kerja, Pak. Kamu bisa menghidupi anak saya? Sangat bisa, Pak. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda cerdas. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Akhirnya setelah Rasulullah mengumpulkan di auditorium itu, tidak ada yang berbantah, Pak. Tidak ada yang membantah. Semuanya berangkat. Apa kata Rasulullah? Ini fikihnya keluar. Fala yusalliyannal asra illa bi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang memahami perintah ini berarti kita tidak sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ada yang sampai di Quraidah itu sholat isya, Pak. Akhirnya sholat asarnya di waktu sholat isya. Ada yang memahami bukan begitu cara memahaminya, katanya. Itu maknanya bahwa segera berangkat, itu loh Pak. Nah, tapi di waktu perjalanan dua kelompok ini pecah. Yang pendapat ini udah asar loh. Kata Rasulullah, nanti kalau sudah sampai di Bani Quraidah, bukankah kalian mendengar tadi fala yusalliyanna ahadukum illa bi Bani Quraidah? Kalian dengar enggak? Nah, kalau kita itu yang menjadi musafir ketika itu, kira-kira yang kalau mendengar, nah saya terjemahkan baik-baik. Fala yusalliyanna, hendaknya jangan salat sebelum tiba di pemukiman Bani Quraidah. Kalau jenengan jadi sahabat, memahaminya gimana? Waktu asar datang sholat atau nanti ketika sudah sampai di Bani Quraidah? Ada yang sholat di waktu asar. Maka para sahabat pun terbelah menjadi dua. Sebagian sholat asar ketika masuk waktu sholat asar dengan memahami hadis ini adalah maknal istijal, untuk segera berangkat. Yang kedua memahami memang sholat asar perintah Rasulullah, sholat asarnya kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, akhirnya belah. Setelah itu mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, begini-begini ya Rasulullah terkait dengan sholat asar. Rasulullah tersenyum. Ya enggak apa-apa katanya. Nah, kita aja yang ribut, Pak. Ya. Kunut, enggak kunut, ribut gitu ya. Bismillah dan tidak bismillah, ribut. Lama-lama Indonesia diambil orang, kita enggak tahu gitu ya. Nah, Rasulullah SAW
sampai di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah ini menyusul, Pak. Jadi setelah pasukan awal itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Masya Allah ya, punya mantu pemimpin perang. Wah, bangga ya Pak. Kalau saya jadi presiden, mantu saya itu panglima perangnya Islam. Luar biasa senangnya. Kasih bendera perang Pak, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah diserahkan kepada orang yang buta, Umi Maktum. Coba bayangkan Pak. Saya itu tidak berpikir, kenapa Rasulullah menyerahkan kota Madinah ke Umi Maktum dan beliau itu orang buta. Saya itu tanya-tanya itu. Saya buka-buka kiri kanan, Masya Allah. Ternyata Pak, Umi Maktum ini kesabarannya keimanannya hampir berdekatan dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi kalau Abu Bakar itu keimanannya, seluruh keimanan orang mukmin dikumpulkan, tidak sebanding dengan keimanannya Abu Bakar. Nah, Umi Maktum, kan turunnya surat Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma itu kan gara-gara Umi Maktum. Bayangkan Pak, Rasulullah sedang bertemu dengan orang kafir Quraisy, pemuka Quraisy. Tahu-tahu Umi Maktum datang. Ya Rasulullah, alimni kama 'allamakallah. Ajarkan aku sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada engkau. Rasulullah ketika itu disebutkan abus, hanya mengkerut sedikit dan memalingkan wajahnya. Umi Maktum tidak lihat, tapi turun ayat Pak. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Masya Allah. Nah, itulah penyebab kenapa Rasulullah itu tidak berani sama Umi Maktum. Jangan-jangan turun ayat baru nanti gitu ya. Kota Madinah diserahkan ke Umi Maktum, dan Ali bin Abi Thalib memimpin perang, dan Rasulullah berangkat ke pasukan yang kedua. Rasulullah mengirim sekitar 3.000 pasukan masuk ke Bani Quraidah, dan ternyata benar bahwa orang-orang Yahudi yang ketika itu terjepit, sebenarnya mereka sudah tahu bahwasanya Rasulullah sama pasukannya akan masuk ke Bani Quraidah. Udah tahu Pak, udah persiapan. Kalau saya membayangkan ini habis kita, kata Bani Quraidah. Lalu Yahudi Bani Quraidah ini mengumpulkan masyarakatnya, orang-orang Yahudi tadi. Jadi Ka'ab bin menawarkan 3 pilihan kepada orang-orang Bani Quraidah. Apa kata Ka'ab bin Asad? Pertama, tawarannya luar biasa. Jadi hatinya orang yang Yahudi ini sebenarnya sudah ada keimanannya. Amin, nolak. Ayahnya Ka'ab bin Asad ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, kata Ka'ab ketika itu, laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursalun. Demi Allah, kata Ka'ab, sudah jelas bagi kalian bahwa ia adalah seorang utusan Allah. Ngaku Pak, ngaku. Memang tidak bisa dibohongi. Makanya iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Apa makna ghaflah di sana? Apakah lupa? Tidak. Ghaflah itu dia tahu, mengerti, paham, tahu tentang kebenaran, tetapi mu'ridun. Iman itu kan seperti dianyam Pak. Kata Nabi, kal hasiri adwan, seperti tikar yang dianyam itu, lalu tikar tersebut adwan, lalu dianyam. Kalau dianyam dengan keimanan, maka dia akan bening, licin, bagus. Apapun yang menyentuh dia tidak akan pernah menempel di tempat itu. Mau syirik, mau kafir, mau apa, tidak akan pernah.
Tapi ada orang yang iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang dianyam itu adalah dusta kepada Rasul, dusta kepada Allah, dusta kepada wong sampai mengatakan bisa menjamin dan menelepon malaikat Jibril. Ya, dengan kata maqali dan maqali kan gitu. Oh, luar biasa, Pak. Dan itu cukup selesai dengan minta maaf. Ada kelompok yang datang ke Bani Israel di saat 38 ribu kaum muslimin yang dibantai di Palestina. Ada 5 orang yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, cukup mengatakan minta maaf. Kalau itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, akan berlaku sama dengan Bani Quraisyah ini. Auzubillah. Gimana tanggung jawab mereka di akhirat? Ada yang guyon ke saya. Oleh-olehnya mana Ustaz Yub? Yang kedua, kata Ka'ab, membunuh anak-anak dan istri-istri mereka sendiri, kemudian menghunus pedang menyerang baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tawarannya Ka'ab ketika itu. Jadi kalau memang kalian pilihan kedua, kata Ka'ab, kalian bunuh anak-anak dan istri kalian, ayo maju perang, kata Ka'ab. Selanjutnya yang ketiga, menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara tiba-tiba di hari Sabtu. Padahal orang Yahudi tidak boleh perang di hari Sabtu. Untuk mengatakan secara sia-sia, Rasulullah kan paling orang Yahudi nggak mau nih perang di hari Sabtu. Nah, mereka mau menyerang Rasulullah di hari Sabtu untuk mengelabui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Pak? Tidak ada, ini tipikalnya orang Bani Israel. Tidak ada yang mau memilih. Yo, bayangkan, dasar penakut. Tidak ada yang memilih. Pertama nggak mau, kedua membunuh anak dan istri mereka dan perang. Dan ketika maju ke medan pertempuran, tidak ada yang mau pilih. Sampai Ka'ab itu geleng-geleng kepala, Pak. Gergetan melihat umatnya itu. Yo, kira-kira presidennya yang sekarang itu juga begitu. Kalimatnya begini, saya bacakan sebagai penutup. Ma bata rajulun minkum mundu waladtu ummuhu lailatan wahidatan minad dahri haziman. Sejak dilahirkan oleh ibunya, tidak seorang pun di antara kalian teguh pendirian. Ingat, orang Yahudi itu tidak ada kata teguh pendirian. Yang kedua, walaupun hanya 1 malam. Berubah, Pak, hari ini, besok ini, itulah orang-orang. Ya, kita diingatkan. Kalau kita sudah mengatakan Rabbunallah summastaqamu, kalau kita sudah mengatakan Allah, maka kita akan istiqomah sampai mati, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kembali minggu depan bagaimana pembantaian besar, Pak, dipenggal satu-satu oleh Rasulullah SAW Bani Quraisyah ini. Kita dengarkan minggu depan insyaallah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum